Pantesan Persib Bandung selalu bisa comeback. Ternyata ini alasannya. Wow. Jadi kita tahu Persib Bandung ini terkenal sekali dengan istilah tonton Persib sampai akhir. Karena apa? Karena memang setiap kali Persib Bandung itu tertinggal di babak pertama, pasti di babak kedua nanti mampu menyamakan atau mungkin membalikkan keadaan. Dan terakhir Persib Bandung berhasil menang. Korbannya adalah Semen Padang, nggak tanggung-tanggung 4-1, ya kan? 4 gol itu semua di babak kedua. Nah, jadi di sini aku baru aja menyaksikan ya Persib di YouTube, yang mana di situ ditampilkan 2 video tentang behind the scene Persib Bandung, baik itu sebelum dan sesudah laga. Di situ aku menarik daripada pesan Coach Bojan, dan inilah bukti kenapa bisa Persib Bandung itu selalu bisa konsisten, guys. Bisa konsisten dan masih tetap berada di puncak meskipun, sekali lagi pegang cakapku, meskipun banyak pemain yang cedera ya, banyak pemain klub-klub Liga 1 full tim mereka itu, tapi masih tidak konsisten dan terbukti mereka belum bisa menggeser Persib Bandung di puncak klasemen. Nah, ini ada klub Persib Bandung ya kan, dia itu banyak cederanya, udah banyak pemainnya cedera. Terus ada beberapa sanksi, tapi mereka masih tetap konsisten dan bisa peringkat 1. Dan ini punya harapan bakal bisa back to back juara Liga 1. Nah, kira-kira apa resepnya kan gitu. Dan di sini dibongkar langsung dari akun YouTube Persib Bandung. Di situ diutarakan langsung oleh Coach Bojan. Nah, Coach Bojan ini juga nggak pelit bagi ilmu, guys. Jadi untuk klub-klub lain bisalah tonton YouTube-nya Persib Bandung, gimana sih mereka itu biar jadi lebih terstruktur permainan itu dan manajemen klub lebih terarah, ya kan? Gak usah malu belajar pada klub-klub yang lain, serius. Aku pun berharap nanti PSMS Medan kalau bisa belajar tuh ke Persib Bandung ya, bagaimana cara mengolah klub sehingga bisa besar kayak Persib Bandung. Gak ada kata malu kalau untuk mau maju, kan? Catat itu, asik. Oke. Jadi di sini aku menarik statement daripada Coach Bojan yang mengatakan memang di babak pertama mereka itu sangat kewalahan. Dalam artian mereka udah punya planning untuk memainkan bola dari bola bawah. Tapi apalah tidak dikata, mereka terlalu maksakan apa yang tidak pernah diterapkan di latihan mereka buat, sehingga tidak efektif dan kelihatan Persib Bandung selalu kena serangan balik. Nah, maka dari itu Coach Bojan memutar otak lah. Apalagi semenjak ketinggalan ya kan, Persib Bandung itu jadi kayak agak kewalahan gitu. Di babak pertama itu asli bukan Persib Bandung yang kita kenal. Nah, tetapi di babak kedua Coach Bojan ini keren nih. Dia punya analisa yang luar biasa. Ini mungkin bukan hanya Coach Bojan tapi juga asisten-asistennya juga yang sudah bekerja keras, sehingga dia tahu mana celah yang harus mereka maksimalkan, yaitu melalui Ciro. Mereka menyerang melalui Ciro. Dan ini juga bukan tanpa alasan kenapa mereka menyerang melalui Ciro, karena mereka tahu orang yang menjaga Ciro itu jam terbangnya itu sangat minim. Orang yang menjaga Ciro itu mainnya tidak efektif. Orang yang menjaga Ciro juga kurang banyak waktu bermain di musim ini. Jadi Coach Bojan berpendapat kalau kita nyerang melalui Ciro, ini akan terbongkar nih pertahanan Semen Padang, ya kan? Dan terbukti ketika Ciro gocek, hancur lebur pertahanan Semen Padang, yang mana di situ ketika Ciro mulai masuk ke dalam, ya kan? Dan Coach Bojan bilang juga, ya di babak kedua nanti pasti bakal jadi kurang perform tuh yang menjaga Ciro. Dan betul aja, semua, bukan hanya menjaga Ciro, semua orang yang ada di pertahanan Persib Bandung juga di Semen Padang juga hancur lebur disikat sama Ciro. Terbukti dengan 2 asisnya. Nah, di sini aku menarik banget nih. Ini yang menandakan kenapa kita bisa bilang Persib Bandung itu punya pelatih kelas wahid, kelas 1, Coach Bojan. Kenapa? Karena dia itu selalu punya plan B. Nah, ini yang membedakan klub Liga 1 klub Persib Bandung dengan klub Liga 1 yang lainnya. Apa itu? Persib Bandung melalui Coach Bojan punya plan B. Kebanyakan klub-klub Liga 1 ketika udah mentok, ya kan, udah deadlock, nggak tahu mesti ngapain, bingung, nggak tahu, tetap mempertahankan yang tidak bisa itu. Nah, di sini Coach Bojan dengan timnya punya analisa yang sangat cerdas. Bahkan tim lawan dia tahu ini udah berapa menit bermainnya, udah tahu dia itu kurang jam terbangnya nih, udah gas aja nih lewat sini, ini pasti bisa nih. Nah, dan terbukti pecah telurnya dari
sayap itu guys, dari sayap yang dimana Ciro sebagai dalangnya. Memang ini luar biasa sih Coach Bojan ya. Jadi itu yang pertama, Persib punya selalu punya plan B. Nah yang kedua adalah mental juara. Ini nggak bisa dipungkiri guys. Wajar Persib Bandung selalu comeback dimanapun ia berada ketika tertinggal. Kenapa? Karena memang punya mental juara. Nah ini yang tidak dimiliki oleh klub-klub yang lain. DNA yang rasa pengen haus akan juara, itu yang mereka nggak punya. Persib Bandung itu punya mental yang nggak mau kalah. Terbukti kan ketika kita lihat behind the scene di locker room, bagaimana Mark Klok itu memotivasi kawan-kawan yang lain semuanya. Coach Bojan, semua pemain itu mendengarkan satu suara untuk melihat bagaimana Mark Klok itu memotivasi mereka. Dan kita lihat juga bagaimana Ciro yang marah-marah ya kan karena saking kesalnya. Nah banyak pemain mungkin ketika udah selesai babak pertama ya udah slow aja gitu ya kan, kayak macam gak ada apa-apa. Tapi lihat nih pemain-pemain Persib Bandung betul-betul bergairah, mengingatkan kita dan Cristiano Ronaldo ketika tertinggal, ketika ada kalah, mereka itu nggak puas. Mereka tuh pengen mengubahnya, kita wajib menang. Nah, rasa jiwa pengen menang ini yang mungkin sulit dimiliki oleh pemain-pemain Liga 1 lain yang di klub-klub lain. Nah, maka dari itu harus tiru nih Persib Bandung, bagaimana mereka memenangkan locker room guys. Kita lihat aja lah suasana ruang ganti atau locker room daripada Persib Bandung itu yang selalu hangat guys, selalu suportif dan penuh dengan kekeluargaan. Kita lihat aja, kita nonton aja, itu serasa kita ikut masuk ke dalam, ke locker room itu guys. Aku bukan fans Persib ya, sekali lagi aku bilang. Aku aja nonton Persib gitu ya. Gitu kan pas di locker room itu kayak serasa kita berada di dalamnya gitu. Karena memang saking hangatnya persaudaraan antara pemain dengan pemain yang lain dan juga staf pelatih dengan pelatih yang lain seperti itu. Jadi tidak ada tidak ada gap. Nah ini yang membuat Persib Bandung itu selalu solid meskipun ditimpa ataupun dilanda dengan berbagai macam masalah, baik itu masalah hukuman ataupun cedera pemainnya. Seperti itu guys. Nah jadi meskipun pemain-pemain Persib Bandung ini tidak berlabel timnas ya kita bilang tidak berlabel timnas karena memang sejauh ini pemain Persib Bandung tidak ada yang dipanggil timnas, tapi jiwa semangat mereka, bertarung mereka, mental mereka itu mental pemain timnas. Makanya bisa kita lihat pemain sekelas Beckham ketika buntu di babak pertama tidak berhenti berjuang dan terus berusaha. Baru juga kita lihat Adam Alisson, ini kan dua pemain yang digadang-gadang sebenarnya cocok untuk main di timnas, Adam Alisson dan Beckham. Ya kan? Dan ternyata dua-duanya malah mencetak gol, seakan-akan ingin membuktikan dan menjawab ternyata kami tuh layak loh untuk dipanggil timnas, ya kan? Apalagi sekarang ini timnas butuh banget winger kanan, karena kita nggak ada winger kanan, yang hanya ada Eleno Renders yang sebenarnya dia sebagai bek kanan dan juga winger kiri, tapi sekarang ini katanya diprediksi jadi winger kanan. Padahal kalau ada Beckham atau Yakob Sayuri itu mungkin lebih jago lagi kayaknya. Nah lagi-lagi itu menurut aku, tapi terserah ini menurut orang, kita bebas beropini selagi itu memang untuk kepentingan timnas Indonesia guys. Nah di sini aku juga menarik melihat daripada asisten coach Bojan. Lihat bagaimana di sela-sela babak pertama babak kedua di locker room, asisten coach Bojan itu betul-betul sangat serius untuk menerapkan taktik di babak kedua. Dan para pemain juga serius banget gitu, nggak ada yang leha-leha apa. Bahkan David Da Silva yang udah robek otaknya pula, mau bilang ya kan, kepalanya kita tengok itu kan ngeri kali robeknya itu kan, masih serius dia memperhatikan pola permainan apa atau skema apa yang mau diterapkan di babak kedua. Nah ini makanya bisa kita bilang pemain-pemain Persib itu luar biasa, baik itu lokalnya maupun pemain asingnya. Bahkan pemain asingnya bisa kita lihat memang betul-betul berkualitas guys. David Da Silva yang udah codet kepalanya pun juga masih tetap on fire di babak kedua. Kalau kita kan waduh udah sakit kepala, udah mikir aja kita ini, waduh udah lecet, udah nggak semangat kita, udah nggak semangat lagi kita kan. Tapi nggak terjadi kepada David Da Silva. Betul-betul mereka bukan hanya David Da Silva ya, Tiron juga, Ciro juga, Franka, Kocijan ya, pokoknya semua itu betul-betul seakan-akan ini setiap pertandingan adalah final. Mereka itu selalu memberikan yang terbaik. Nah ini mungkin yang belum dimiliki oleh klub-klub Liga 1 lainnya, selalu memberikan terbaik bagaimanapun ceritanya. Luar biasa. Makanya Persib beruntung memiliki aktor-aktor sekelas Coach Bojan, Mark Klok, pemain asing yang lain David Da Silva, DKK, pemain lokal mereka Beckham, Adam DKK, semua betul-betul bersatu
padu untuk mencari kemenangan di setiap laga. Ditambah lagi juga asisten Coach Bojan itu juga keren gue, analisa-analisanya. Betul, nggak ada obat. Mungkin kalau misalnya nggak ada asisten Coach Bojan juga pasti akan kewalahan. Tapi lihat semuanya betul-betul padu. Makanya kalau misalnya Persib Bandung ini kehilangan Coach Bojan berat juga nanti nih kayaknya musim depan. Tapi Coach Bojan kayaknya udah cinta banget sama Persib Bandung. Lihat bagaimana Coach Bojan memberikan libur ya 10 hari kepada para pemain, dan juga terlihat seluruh pemain juga kayaknya udah penat kali ya kan, bertanding terus. Karena Persib Bandung merupakan salah satu tim yang paling sibuk di Liga 1. Kan? Mereka main di sini, main di situ, ACL, main di ini, di Liga gitu kan, Piala Presiden, pokoknya banyak lah mereka main. Makanya mereka itu kayak sangat bisa kita bilang tertekan juga dengan banyaknya tekanan-tekanan, tapi mereka bisa lampaui itu. Makanya bisa kita bilang ini Persib is another level lah pokoknya. Nah, coba kalian komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang Persib Bandung tahun ini. Dan juga gini, bukan hanya Persib Bandung yang beruntung punya pemain dan pelatih, tapi Persib Bandung juga beruntung punya supporter yang loyal kayak Bobotoh dan Viking. Karena tanpa hadirnya Bobotoh dan Viking, Persib juga tidak ada apa-apanya guys, ya kan? Club without supporter is nothing, kan gitu ya kan? Karena siapa kita mau kita puaskan kalau nggak kepada supporter? Karena memang supporter lah kita itu semangat mainnya. Karena kita ingin mempersembahkan untuk warga-warga Bandung ya kan kayak gitu istilahnya. Kalau kita sama kayak PSMS main ya, kita untuk warga Medan, membuktikan bahwasanya warga Medan itu luar biasa. PSMS kan sebagai representatif atau bisa kita bilang perwakilan daripada daerah kita. Makanya kita sangat mencintai klub kita itu meskipun mereka dalam keadaan terpuruk. Kita nggak ada pindah gitu. Contoh kayak fans PSMS lagi di Liga 2 ini kan nggak pindah kok tiba-tiba misalnya ke Persib Bandung atau mungkin misalnya ke Persipura Jayapura atau ke Persija atau ke Persebaya atau PSM, kan enggak. Kenapa? Karena memang aku orang Medan kan gitu. Nah seperti itu. Jadi mau gimana pun klub itu kita tetap dukung ya kan. Semoga aja ya jadi lagi lah PSMS ke Liga 1 biar ketemu dengan klub-klub Liga 1 lainnya. Oke. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang epic comebacknya Persib Bandung yang sebagai raja comeback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.